Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Imam Suyuti, mahasiswa dari Hukum Ekonomi Syariah semester 7, akan presentasi mengenai fatwa DSN MUI tentang pasar uang syariah, pasar modal syariah, dan asosiasi syariah. Yang mana hal ini dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah fatwa DSN MUI yang diasuh oleh Bapak Irsyadul Rafiq MHI. Baiklah, kita akan lanjut kepada materinya, yang mana pada siang hari ini kita akan belajar mengenai 3 hal. Yang pertama adalah fatwa DSN MUI nomor 37 tahun 2002 yang menjelaskan mengenai pasar uang syariah, dan selanjutnya adalah pasar modal syariah yang diatur oleh fatwa nomor 40 garing DSN MUI garing X garing 2003. Dan yang terakhir adalah asuransi syariah yang diatur oleh fatwa nomor 21 garing DSN MUI garing X garing 2001. Baiklah, kita mulai dari pasar uang syariah terlebih dahulu. Apa itu pasar uang syariah? Ya, sebelum kita jelaskan mengenai pasar uang syariah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa saja yang akan kita bahas mengenai fatwa DSN MUI tentang pasar uang syariah. Ya. Jadi yang pertama kita akan bahas mengenai pengertiannya, yang kedua kita akan jelaskan mengenai mekanismenya, dan yang ketiga instrumen, serta yang terakhir adalah karakteristik dari pasar uang syariah tersebut. Ya. Yang pertama adalah pengertian dari pasar uang syariah. Pasar uang syariah merupakan mekanisme yang memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk menggunakan instrumen pasar dengan mekanisme yang sesuai dengan prinsip syariah, baik untuk mengatasi persoalan kekurangan likuiditas maupun kelebihan likuiditas. Maksudnya bagaimana? Ya. Hal ini biasanya dilakukan oleh dua bank atau antar bank, yang mana yang salah satu banknya mengalami defisit atau kekurangan likuiditas, dan bank yang satunya adalah mengalami surplus atau kelebihan likuiditas. Ketika bank yang defisit, otomatis dia pasti memerlukan bantuan orang-orang lain, bank lain yang mengalami surplus, agar membantu bank yang defisit tersebut dalam hal menaikkan ekonomi atau menaikkan produktivitas kelembagaan bank tersebut. Kita lanjut kepada yang kedua, yakni mekanisme pasar uang syariah. Adapun mekanisme pasar uang syariah itu memiliki 4 akad yang akan saya jelaskan. Ini yang pertama adalah akad mudharabah, yang kedua adalah akad musyarakah, yang ketiga adalah akad qirad, dan yang keempat adalah akad wadi'ah. Ya. Kita lanjut pada yang pertama, yakni mengenai akad mudharabah. Bagaimanakah sistem pasar uang dengan menggunakan akad mudharabah? Ya, saat ini kita akan tunjukkan bahagiannya terlebih dahulu. Di sini ada bank defisit dan bank yang surplus, ya, yang mana kedua bank ini akan melakukan sebuah kerjasama yang disebut dengan mudharabah atau bagi hasil. Ya. Apa yang mereka lakukan? Ya, jadi mereka akan melakukan sebuah proyek bisnis, yang mana bank yang surplus ini sebagai sahibul mal atau investor, dan bank yang defisit adalah sebagai mudharib atau pengelola. Ya. Ketika nanti proyek bisnis tersebut sudah menghasilkan keuntungan, maka pembagian dari keuntungannya akan dibagi sesuai hasil nisbah yang sudah disepakati, seperti itu. Kita lanjut kepada akad musyarakah. Nah, akad musyarakah juga sama, nanti ada hubungan antara bank yang defisit dengan bank surplus, ya, yang mana hubungan tersebut menggunakan akad musyarakah. Akad musyarakah adalah akad kerjasama bisnis. Nanti mereka berdua akan melakukan kerjasama dalam sebuah proyek bisnis, yang mana bank surplus ini adalah sebagai pemodal saja, dan yang bank defisit adalah sebagai pemodal serta sebagai mudharib juga. Kenapa kok bank defisit ini menggunakan 2 peran? Ya, karena dalam rangka untuk menghasilkan sebuah keuntungan yang maksimal. Kenapa kok seperti itu? Karena nanti keuntungannya, ya, akan dibagi 2 sesuai dengan modal yang disertakan. Jadi ketika semakin besar modalnya, maka persentase keuntungan yang didapat adalah semakin besar juga. Yang mana ketika ada seorang yang memiliki dana sedikit untuk dimodalkan, maka dia juga bisa berperan sebagai mudharib atau sebagai pengelola juga, agar mendapatkan keuntungan yang maksimal, seperti itu. Dilanjut kepada yang ketiga, yakni menggunakan akad qirad. Akad qirad sendiri adalah memiliki arti yakni pinjaman, ya. Akad qirad itu dilakukan adalah ketika bank defisit dan bank surplus itu melakukan sebuah hubungan tanpa adanya proyek bisnis, karena hal ini adalah sebagai pinjaman saja, dan qirad ini
seringkali dilakukan oleh bank yang defisit dalam rangka menanggulangi masyarakat Indonesia yang seringkali mengambil uang dalam jumlah besar-besaran atau dalam jumlah bersama-sama ya, ketika menjelang hari raya Idul Fitri. Ketika saat itu otomatis bank tidak bisa mencairkan semua uangnya karena semua uang tidak karena hampir sebagian besar uangnya itu diinvestasikan dalam rangka produktivitas lembaga keuangan tersebut. Nah, ketika bank tersebut tidak memiliki uang real atau uang yang nyata, maka bank tersebut melakukan sebuah akad qirot terhadap bank yang surplus tadi, dan ketika sudah dapat uangnya maka bank tersebut mencairkan dananya, dan ketika sudah masuk kepada jatuh tempo maka bank tersebut akan membayarkan hutang tersebut kepada bank yang surplus atau bank yang memberikan hutang tadi. Dilanjut kepada akad yang terakhir, yakni akad wadiah. Akad wadiah adalah sebuah titipan ya. Pada titipan pilihannya tukang parkir dan lain sebagainya. Tapi akad wadiah seperti apakah yang digunakan dalam hal pasar uang syariah? Ya, jadi seperti ini. Akad wadiah yang digunakan adalah wadiah yad al-dhamanah. Ya, wadiah yad al-dhamanah. Nah, ketika sudah wadiah yad al-dhamanah adalah pinjaman atau titipan yang bisa dimanfaatkan. Jadi ketika kita menitipkan sebuah uang tersebut kepada sebuah orang lain, maka orang tersebut masih bisa untuk memanfaatkan titipan barang tersebut, bukan seperti halnya tukang parkir, karena ketika tukang parkir itu adalah termasuk kepada wadiah yad al-amanah yang tidak bisa dimanfaatkan barangnya, tapi untuk bank tersebut adalah titipan uang yang bisa dimanfaatkan. Nah, ketika bank tersebut sudah mendapatkan titipan ya, dari sebuah bank yang surplus, maka bank yang defisit itu bisa untuk mencairkan dananya kepada nasabah yang dan nanti ketika sudah jatuh waktu temponya atau ketika sudah selesai dalam hal titipan tersebut, maka bank defisit ini memberikan dananya kepada bank surplus yang telah menitipkan uangnya tanpa memberikan embel-embel keuntungan yang telah dimanfaatkan tadi. Karena apa? Karena dalam wadiah yad al-dhamanah itu ketika penerima titipan memanfaatkan barang titipan, maka tidak wajib menyertakan keuntungan yang didapat dari yang didapat dari barang titipan tersebut, seperti itu. Baiklah, ini adalah 4 mekanisme akad yang berada dalam pasar uang syariah. Kita lanjut kepada yang selanjutnya, yakni mengenai instrumen-instrumen apa saja yang terdapat dalam pasar uang syariah. Yang pertama adalah sertifikat Bank Indonesia Syariah atau yang disebut dengan SBI, yang mana surat berharga ini adalah surat yang berdasarkan prinsip syariah yang memiliki waktu jangka pendek dan diterbitkan oleh Bank Indonesia. Dilanjut yang kedua adalah repurchase agreement atau repo yang diluncurkan oleh SBSN, yakni surat berharga syariah negara yang biasanya disebut oleh sukuk, yaitu surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas sebagian penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Dilanjut kepada yang ketiga, apa instrumen yang ada, yakni instrumen pasar uang atau PUAS antar bank syariah. Dan yang keempat adalah repurchase agreement repo SBIS, yang mana yang tadi nomor 2 adalah dikeluarkan oleh SBSN, yang keempat ini dikeluarkan oleh SBIS. Dan yang kelima adalah surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan, seperti itu. Dilanjut dengan materi selanjutnya, yakni karakteristik yang berada dalam pasar uang syariah. Yang pertama, pasar uang syariah itu bekerja berdasarkan bagi hasil. Karena apa? Karena pasar uang syariah tidak pernah mengenal adanya suku bunga dalam sebuah transaksinya. Yang hal ini yang membedakan dengan pasar uang konvensional. Yang kedua adalah diikuti oleh bank syariah dan konvensional, yang mana yang membedakan dengan pasar uang konvensional adalah hanya diikuti oleh bank konvensional saja. Dan yang ketiga
adalah sertifikat berupa IMA atau investasi mudharabah antar bank. Apa sih IMA tersebut? IMA adalah peranti yang digunakan dalam pasar uang antar bank syariah. Dan yang membedakan dengan pasar uang konvensional adalah ketika pasar uang konvensional itu menggunakan promise dan promissory notes. Yang keempat adalah IMA hanya dapat dialihkan satu kali, ya. Jadi IMA tersebut tidak bisa digunakan di lain transaksi. Yang mana hal ini membedakan dengan promise tadi yang dapat dipindah tangan berulang-ulang kali selama sebelum jatuhnya tempo, ya. Jadi ketika kita sudah transaksi dan masih belum ada jatuh tempo, maka promise bisa terus untuk dialihkan kepada orang-orang lain atau dijual kepada orang lain. Tetapi untuk IMA tidak bisa, karena IMA adalah sebagai bukti penyertaan ketika ada transaksi di antara kedua pihak. Yang kelima adalah resiko yang timbul dari aktivitas transaksi ini sangat kecil, jauh lebih kecil daripada resiko yang ditimbulkan oleh transaksi pasar uang konvensional. Adapun yang ketujuh adalah IMA tidak mengikutsertakan bunga dalam perhitungan imbalan piranti, dan yang ketujuh adalah IMA dikenal sebagai tanda bukti penyertaan yang saya jelaskan tadi pada poin keempat, seperti itu. Baiklah, kita lanjut kepada materi selanjutnya, yakni mengenai pasar modal syariah, ya. Di sini pasar modal syariah akan saya jelaskan terhadap 4 poin. Yang pertama adalah pengertian, yang kedua adalah fungsi, yang ketiga adalah karakteristik, yang keempat adalah instrumen. Adapun untuk pengertiannya, kita jelaskan pasar modal syariah adalah transaksi modal di antara pihak penyedia dana atau investor dengan pihak yang memerlukan dana atau pengusaha dengan menggunakan instrumen saham atau obligasi dan reksadana serta instrumen turunan yang lainnya yang mana sesuai dengan konsep atau prinsip syariah. Yang mana hal ini jelas kita sering dengar pada saat ada sebuah bursa efek atau jual beli pasar saham, ya, yang mana saat ini sedang sangat booming sekali. Beberapa orang-orang di negara kita, bahkan orang-orang yang berpenghasilan UMR pun saat ini sudah banyak yang terjun kepada pasar saham atau bursa efek tersebut, karena yang hal tersebut sangat menjanjikan, ya. Lanjut kepada materi yang kedua, yakni fungsi dari pasar modal syariah itu sendiri. Fungsi dari pasar modal syariah itu yang pertama adalah memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan risikonya, ya. Jadi ketika kita menanamkan sebuah saham kepada sebuah perusahaan, maka otomatis kita adalah bisa jadi selaku pemilik perusahaan tersebut. Contohnya, seumpama kita menanamkan saham kepada PT Amerta Indah Atsuka atau Pokari yang ada di Kejayaan Pasuruan, ya. Ketika kita menanamkan sebuah modal mungkin cuma 100 lembar, ya, maka kita adalah sebagai salah satu pemilik dari perusahaan tersebut. Apalagi saat kita menjadi pemilik saham terbesar, ya, seperti halnya Erick Thohir yang menjadi pemilik saham terbesar di sepak bola, salah satu klub sepak bola di Eropa, maka Erick Thohir adalah dikatakan sebagai pemilik dari klub atau sebuah perusahaan tersebut. Yang kedua adalah memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya. Saat kita menanamkan sebuah saham kepada sebuah perusahaan, maka otomatis perusahaan tersebut sangat terbantu oleh dana kita yang mana akan dikelola dan dikembangkan untuk meningkatkan kualitas produksinya. Dan yang ketiga adalah memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapatkan likuiditas, ya. Jadi saham itu tidak sepenuhnya stabil, tidak sepenuhnya turun, dan tidak sepenuhnya naik, ya. Jadi saat kita memahami sebuah konsep pasar saham, pasti nanti akan ada naik turunnya tergantung dari perkembangan sebuah perusahaan tersebut. Ketika sebuah saham perusahaan tersebut naik, maka kita akan menjualnya.
ketika kita sudah menjualnya, maka kita akan mendapatkan likuiditas ya, atau keuntungan dari hal tersebut. Dan ketika pasar saham itu turun ya, maka rata-rata orang itu rame-rame itu membeli. Karena apa? Saham tersebut harganya sudah turun. Dilanjut kepada yang keempat, yakni memungkinkan investasi pada ekonomi ini ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham. Ya. Ketika harga saham tersebut mahal, berarti perusahaan tersebut dikatakan sangat baik. Ya. Ketika perusahaan tersebut sangat murah, maka otomatis dapat dikatakan kinerja kegiatan bisnis tersebut tidak terlalu baik. Dan yang kelima, yang terakhir adalah memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal konvensional. Ya. Dilanjut kepada yang ketiga, yakni mengenai karakteristik pada sebuah pasar modal syariah. Karakteristik yang pertama adalah jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaan perusahaan emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Seperti halnya tidak boleh adanya hal-hal yang melanggar aturan syariah. Mungkin perusahaan yang dijual sahamnya itu menjual minuman keras, maka itu dilarang. Ataupun perusahaan yang menjual itu melakukan jasa yang mana melanggar konsep syariah, seperti halnya maisir, gharar, riba, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah emiten atau perusahaan publik yang bermaksud menerbitkan efek syariah wajib untuk menandatangani dan mematuhi ketentuan akad yang sesuai dengan syariah atas efek syariah yang dikeluarkan. Yang ketiga, emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah wajib menjamin bahwa kegiatan usahanya memenuhi prinsip-prinsip syariah dan memiliki syariah compliance officer yang mana telah dijelaskan oleh Bapak Haji Parmujianto. Dan yang terakhir adalah dalam emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah sewaktu-waktu tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas, maka efek yang diterbitkan dengan sendirinya sudah bukan sebagai efek syariah. Nah, jadi ketika sebuah perusahaan tersebut pada suatu waktu di masa depan melakukan sebuah hal yang melanggar konsep syariah, maka secara otomatis efek tersebut tidak masuk lagi kepada sebagai efek syariah, maka hanya masuk pada efek konvensional. Yang terakhir adalah instrumen mengenai pasar modal syariah. Ada yang pertama, yakni saham syariah, yaitu sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan pada suatu perusahaan. Yang kedua adalah obligasi syariah, yakni surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah, yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah sebagai hasil atau margin atau fee. Ya. Yang kedua adalah yang ketiga adalah reksadana syariah, yang mana ini adalah gabungan dari masyarakat untuk melakukan pembelian kepada sebuah saham. Ya. Jadi seperti halnya kelompok masyarakat yang tidak memiliki terlalu banyak uang, yang mana uangnya ditabung jadi satu, nanti dibelikan sebuah saham. Yang keempat adalah efek beragun aset syariah. Efek EBA syariah adalah efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif EBA syariah yang portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan yang timbul di kemudian hari, jual beli pemilikan aset fisik atau lembaga keuangan, efek bersifat investasi yang dijamin oleh pemerintah, dan lain sebagainya. Yang terakhir dari instrumen pasar modal syariah adalah surat berharga komersial syariah, ya, seperti itu. Dilanjut kepada materi yang terakhir, yakni mengenai fatwa DSN MUI tentang asuransi syariah. Yang pertama saya jelaskan mengenai pengertian dari asuransi syariah. Yang kedua ada prinsip asuransi syariah. Yang ketiga saya jelaskan mengenai produk asuransi syariah. Yang keempat saya jelaskan mengenai mekanismenya. Yang kelima mengenai klaim. Dan yang keenam adalah penutupan asuransi syariah. Yang pertama mengenai pengertian asuransi syariah. Asuransi syariah merupakan usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau
tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Jadi investasi asuransi itu sebenarnya yang telah kita pahami bahwa kita memberikan sebuah uang kepada sebuah perusahaan yang mana uang tersebut ditabung atau dikumpulkan, nanti akan dilanjut dengan yang selanjutnya, yakni mengenai prinsip dari asuransi syariah, yang mana yang pertama adalah dana asuransi diperoleh dari pemodal dan peserta asuransi didasarkan atas niat dan semangat persaudaraan untuk saling membantu pada waktu yang diperlukan. Jadi di sini ketika kita membayar sebuah premi, maka premi tersebut dibayarkan bukan atas kehendak kewajiban, tapi adalah diniatkan sebagai sedekah atau dalam akad tabaruk. Yang kedua, tata cara pengelolaan tidak terlibat dengan unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti halnya gharar, maisir, dan riba. Yang ketiga, terdiri dari takaful keluarga atau takaful umum, yang mana akan dijelaskan di materi selanjutnya. Yang keempat adalah terdapat Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional perusahaan agar tidak menyimpang dari tuntutan syariah. Adapun yang selanjutnya saya jelaskan mengenai produk-produk yang berada dalam asuransi syariah. Yang pertama, ada produk yang namanya term insurance ya. Jenis asuransi untuk memberikan perlindungan dalam waktu jangka yang tertentu, namun hal ini biasanya lebih kepada jangka pendek, ya. Yang hanya biasanya membutuhkan waktu 1 tahun atau 2 tahun dan tidak mengandung unsur saving atau tabungan, ya. Adapun manfaat yang diberikan kepada peserta itu sejak dimulainya perjanjian, dan apabila peserta meninggal dunia dalam masa kontrak, maka perusahaan sebagai operator penerima amanah membayarkan manfaatnya kepada ahli waris. Namun ketika masih hidup sampai akhir maka masa kontrak, ada beberapa porsi iuran yang akan dibagikan. Yang kedua adalah endowment insurance, ya, atau asuransi dwiguna. Jenis asuransi ini untuk memberikan perlindungan dan menyediakan sejumlah dana dalam waktu tertentu, minimal 5 tahun, dan mengandung unsur tabungan, ya. Asuransi ini juga terdiri dari pure insurance dan total insurance, ya. Yang ketiga adalah whole life insurance, ya. Jenis asuransi ini untuk memberikan perlindungan tetap kepada peserta selama seumur hidup, dan ketika peserta atau ahli waris ketika peserta ini meninggal dunia, maka ahli waris akan mendapatkan uang pertanggungannya, ya. Dan yang terakhir adalah unit link, ya. Unit link adalah jenis asuransi yang memberikan manfaat, perlindungan, dan investasi dengan memberikan kesempatan kepada peserta memilih jenis investasi untuk mengembangkan dananya. Maksudnya bagaimana? Nah, ketika kita memiliki sebuah sebuah investasi, maka investasi tersebut juga bisa untuk diasuransikan, ya. Biasanya yang diasuransikan ini berupa reksadana, berupa saham, ya, surat-surat berharga, obligasi, dan lain-lain, ya, seperti itu. Ini adalah mengenai mekanisme yang terjadi yang ada pada pasar modal, maksudnya asuransi syariah. Yang pertama adalah adanya underwriting, yakni merupakan proses penafsiran jangka hidup seseorang calon peserta yang dikaitkan dengan besarnya resiko untuk menentukan besarnya premi, ya. Jadi saat kita mendaftar kepada sebuah perusahaan asuransi, maka hal yang pertama adalah underwriting, yakni analisa terlebih dahulu. Apakah peserta yang mendaftarkan tersebut layak untuk membayar premi yang mana, jangka hidupnya kurang berapa tahun, dan lain sebagainya, resikonya apa. Jadi dianalisa terlebih dahulu, kira-kira masuk yang mana. Karena otomatis ketika ada seorang yang divonis hidupnya kurang 1 tahun dan dia mendaftar terhadap asuransi yang 5 tahun, otomatis kan tidak bisa, karena dia akan hanya mengambil enaknya saja, yang mana dia membayar premi 1 tahun dan dia akan mendapatkan sebuah keuntungan dari besarnya uang 5 tahun, seperti itu. Dan dilanjut kepada yang kedua, yakni polis, ya. Polis itu apa? Polis adalah sebuah surat perjanjian antar pihak yang menjadi peserta asuransi dengan perusahaan asuransi.
Nah, jadi ketika kita telah dianalisa oleh sebuah perusahaan asuransi, maka proses selanjutnya adalah perusahaan asuransi akan menentukan surat perjanjian yang mana di dalamnya ada isi deklarasi perjanjian asuransi, persyaratan polis, pengecualian, kondisi pertanggungan, dan nanti terakhir polis tersebut akan ditandatangani oleh perusahaan asuransi. Yang ketiga adalah premi atau kontribusi. Premi atau kontribusi itu adalah sebuah uang yang dibayarkan oleh peserta asuransi kepada perusahaan asuransi dengan nominal tertentu, ya, yang mana menggunakan akad sedekah atau akad tabaruk, ya. Premi yang sudah dikumpulkan, ya, nanti premi tersebut nanti akan dibagikan menjadi dua hal, ya. Yang pertama adalah ada premi tabungan, yaitu bagian premi yang merupakan dana tabungan pemegang polis yang dikelola oleh perusahaan di mana pemiliknya akan mendapatkan hak sesuai dengan kesepakatan dari pendapatan investasi bersih. Dan yang kedua adalah premi tabaruk, yaitu sejumlah dana yang diberikan oleh pemegang polis dan digunakan tolong menolong dalam menanggulangi musibah kematian yang disantunkan kepada ahli waris bila meninggal dunia sebelum masa asuransi berakhir. Adapun tarif premi tersebut banyak hal yang mempengaruhi terkait tarif premi, ya. Ada dihitung berdasarkan profil kerugian untuk jenis asuransi, ya. Nanti diperkirakan selama 5 tahun terakhir, ya. Dihitung dari biaya perolehan, biaya administrasi, dan lain sebagainya. Adapun mekanisme yang terakhir ketika kita mendaftar kepada sebuah perusahaan asuransi, yakni pengelolaan dana premi tersebut bagi perusahaan asuransi, ya. Hal ini pengelolaan dana premi dapat dilakukan dengan akad mudharabah, murabahah, musyarakah, atau wakalah bil ujroh, ya. Pada akad mudharabah, keuntungan perusahaan asuransi syariah diperoleh dari bagian keuntungan dana dari investasi. Jadi ketika perusahaan mendapatkan dana asuransi, otomatis akan diinvestasikan nanti keuntungannya sebagai guna untuk menunjang kehidupan lembaga tersebut, perusahaan tersebut. Adapun untuk akad mudharabah musyarakah, perusahaan asuransi bertindak sebagai mudharib yang menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama dana dari peserta. Sedangkan untuk wakalah bil ujroh, ya, untuk wakalah bil ujroh perusahaan berhak mendapatkan fee sesuai dengan kesepakatan, ya, karena bank tersebut atau perusahaan tersebut adalah sebagai penjaga dari uang yang dititipkan oleh peserta, ya. Jadi nanti ketika sudah dijaga, diwakilkan, maka bank tersebut boleh mendapatkan ujroh, ya, ujroh atau imbalan fee dari peserta tersebut. Untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai klaim asuransi syariah. Bagaimana cara klaim asuransi syariah? Ya, prosedurnya bagaimana? Ya. Yang pertama adalah klaim yang pertama pemberitahuan kerugian, ya. Jadi ketika kita sudah akan mengklaim, ya, maka kita akan melaporkan sebuah kerugian kita, baik itu asuransi, kecelakaan, kebakaran, dan lain sebagainya. Maka kita harus memberitahukan terlebih dahulu kepada perusahaan agar dana yang kita asuransikan dapat dicairkan. Nah, ketika kita sudah melaporkan, maka perusahaan tidak akan langsung mencairkan, tetapi menyelidiki kerugian tersebut, ya. Apakah kerugian yang dilaporkan itu benar-benar nyata atau hanya manipulasi belaka yang mana hanya ingin dananya cair. Nah, yang kedua adalah bukti kerugian. Jadi ketika kita kecelakaan, ya, pasti ada buktinya, ya. Tidak mungkin kita kecelakaan tapi mobil masih bagus-bagus saja, terus badan masih sehat-sehat saja, terus letak kecelakaannya kan di mana, kan tidak ada, ya. Dan yang terakhir adalah pembayaran atau penolakan klaim. Ketika kita sudah melaporkan, sudah ada bukti, sudah diselidiki, maka tergantung dari perusahaannya apakah akan mencairkan atau tidak, ya. Seringkali kita mendengar bahwa ada sebuah pabrik yang terbakar dan lain sebagainya. Sebenarnya itu seringkali menjadi penyelidikan bahwa kadang-kadang ada pabrik yang memang benar-benar dibakar. Karena apa? Karena demi mencairkan dana asuransi yang telah ditaruh pada sebuah perusahaan. Ketika pabrik tersebut tidak terbakar, ya, dalam waktu 5 tahun,
maka otomatis uang yang diasuransikan selama setiap bulan selama 5 tahun tersebut akan hilang, akan hangus. Tetapi ketika pabrik tersebut terbakar, maka uang yang telah ditabung akan dicairkan oleh perusahaan asuransi. Dan kita lanjut kepada materi yang terakhir, yakni mengenai penutupan asuransi. Nah, penutupan asuransi bagaimana ya? Penutupan asuransi itu ada 2 penyebab ya. Penyebab yang pertama yakni perjanjian berakhir secara wajar karena masa berlakunya sudah berakhir sebagaimana perjanjian semula. Yang kedua adalah perjanjian berakhir secara tidak wajar karena dibatalkan oleh salah satu pihak walaupun masa berlaku perjanjian tersebut masih belum berakhir. Mungkin cukup sekian presentasi mengenai fatwa DSN MUI tentang asuransi syariah, pasar uang syariah, dan pasar modal syariah. Saya akhiri ucapan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.